pagi Pak Imam. Pagi. Ya, terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan modul 3.1 tentang kepemimpinan, khususnya di sini tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu Pak Imam. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada jenengan. Mohon berkenan Bapak menjawab. Nanti Bapak juga bisa sharing berkaitan dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Ngerti ya Bapak? Iya. Baik, langsung saya pada pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, jadi ketika ada permasalahan itu saya coba untuk saya analisa dulu. Jadi nanti saya cari informasi dari kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan itu, ataupun juga nanti hal-hal yang sekiranya itu betul-betul mengetahui informasi itu. Jadi istilahnya informasi yang saya dapatkan itu betul-betul valid, bukan hanya cuma sekedar dari pihak yang kedua atau ketiga dan seperti itu. Sehingga nanti dari permasalahan itu saya analisa nanti, oh ternyata sebenarnya permasalahannya seperti ini, ya, seperti itu. Jadi nanti istilahnya melakukan check and recheck terhadap informasi itu. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang di situ sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam mengambil keputusan itu yang pertama itu istilahnya kan kepala sekolah itu yang paling tugas yang paling berat itu dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini ketika keputusan itu menghasilkan hal yang baik, ya maka itu yang saya ambil, kan otomatis kan tidak ada kendala dan sebagainya. Tetapi ketika keputusan itu ternyata ada hal yang misalkan permasalahan dan sebagainya, itu kita mengambil permasalahan yang paling kecil seperti apa. Misalnya kalau betul-betul harus diambil keputusan, berarti kalau yang terburuk, tapi yang buruknya yang paling kecil seperti apa. Selanjutnya di dalam proses itu pun juga istilahnya saya mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang kompeten untuk menjelaskan atau memahami permasalahan itu. Saya yakin bahwasanya saya tidak menguasai semua materi, semua hal, tapi misalkan ternyata ini kaitannya dengan kesiswaan, ya maka saya komunikasi dengan kesiswaan, atau saya komunikasi dengan guru BK. Permasalahan siswa seperti ini, ya, atau mungkin permasalahan antar guru dan sebagainya, ya saya komunikasikan dengan mereka-mereka yang kompeten di bidangnya itu. Baik, saya menangkap dua kata kunci Pak Imam. Yang pertama adalah terkait dengan dampak dari keputusan yang diambil. Jadi sebisa mungkin bisa memberikan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Kemudian kedua ada kolaborasi ya Bapak, berkaitan dengan misalkan dalam lingkup sekolah, wakil kepala sekolah sesuai dengan masalahnya, seperti itu. Baik Pak Imam, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam hal pengambilan keputusan. Betul, ya. Langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama mencari berbagai informasi, dalam artian dalam rangka mengambil keputusan itu mungkin saya memanggil atau mencari informasi ke pihak-pihak yang keterkaitan dengan keputusan itu, ya problem macam itu. Selanjutnya mungkin beberapa pihak itu selanjutnya juga meminta masukan, minta informasi dari pihak-pihak yang nanti yang membidangi hal semacam itu, bidangnya semacam itu. Jadi di sini seminimal mungkin, ya istilahnya kan tetap yang kita inginkan kan keputusan nanti yang terbaik, ya. Tapi kalaupun toh nanti ada hal yang mana itu nanti ada yang beresiko dan sebagainya, itu nanti kita sudah mengkomunikasikan, sudah melibatkan, sudah mengajak semua komponen untuk merumuskan keputusan itu. Jadi istilahnya ibaratnya
meskipun itu kepala sekolah yang mengambil keputusan, tetapi nanti ada pihak-pihak yang saya libatkan untuk merumuskan agar keputusan nanti kan bisa yang terbaik. Baik, betul sekali nih Bapak, memang harus melibatkan banyak pihak Pak Imam. Nah kemudian Bapak, berkaitan dengan dilema etika, kadang kedua keputusan itu kedua-duanya benar, tetapi memang harus ditentukan salah satu. Nah selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau yang kasus-kasus dilema etika, jadi misalkan seharus mengambil keputusan, misalkan antar guru ada bermasalah seperti ini, saya harus mengambil pihak yang mana, atau nanti ketika istilahnya ada siswa yang mau tidak mau harus kita keluarkan, bahkan kan kondisi keinginan dari orang tua misalkan harus tetap ingin sekolah dan sebagainya. Kalau hal yang saya lakukan, yang pertama itu saya mencoba untuk mentaati prosedurnya, ya. Aturan misalkan kalau ada prosedurnya, ada kalau keterkaitan dengan pembelajaran mungkin ibaratnya peraturan akademiknya seperti apa, ya itu. Terus nanti langkah per langkahnya yang sudah dilakukan sebelumnya itu bagaimana, terus nanti penanganan yang sudah dilakukan nanti seperti apa. Jika hal-hal itu memang sudah dilakukan dan memang misalkan si anak itu tetap tidak mengindahkan, tidak berubah sesuai dengan ketentuan, ya kita sampaikan bahwasanya ke orang tua bahwasanya langkah per langkah sudah dilakukan macam itu. Selanjutnya juga, tetapi di situ ketika ada bentuk komunikasi, ya tetap saya mencoba untuk misalkan membantu menyelesaikan permasalahan si orang itu. Terkadang kan istilahnya kan gini, ini ada dua hal ya, ini sudah saya lakukan bertahap dan ini sudah sesuai, tetapi nanti keputusannya harus yang terburuk ya bagi si pelakunya semacam itu. Di sini saya mencoba memberikan, misalkan ketika diminta untuk masukan, Pak saya harus bagaimana, misalkan nanti saya akan coba ke sini misalkan harus pindah ke sekolah A, sekolah B, coba saya komunikasikan, karena di sini istilahnya bisa jadi si orang tua itu saya tidak punya gambaran Pak nanti harus bagaimana, tapi setelah diambil keputusan misalkan harus tidak naik, harus pindah sekolah macam itu, dan nanti kita bantu untuk komunikasikan ke pihak-pihak nanti yang bisa untuk menindaklanjuti pasca keputusan harus diambil. Seperti itu, berarti tidak serta-merta keputusan diberikan, tetapi ada tindak lanjutnya supaya Betul. nanti dampak dari keputusan diambil itu tetap bisa maksimal seperti itu ya Pak Imam. Nah kemudian dalam pengambilan keputusan pastinya ada tantangan nih Bapak. Nah selama ini hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak ceritakan tadi Pak? Kalau bentuk tantangannya itu terkadang itu saya ketika melangkah mengambil keputusan, ya, ternyata itu keputusan saya itu mungkin kurang begitu tepat, ya. Itu kadang diperasa seharusnya saya mengambil keputusan ya begini, tetapi karena tahapan sudah dilakukan, tapi di dalam tantangan itu saya mencoba meyakinkan bahwasanya setelah mempelajari, menganalisa semua informasi, ya keputusan itu memang harus dilakukan, karena kan ya memang terkadang ya terkadang harus andaikan saya mengambil keputusan yang B, nanti kan harus dampaknya kan seperti ini, ya. Kadang kan seperti itu. Terus selanjutnya juga yang menjadi tantangan juga itu ketika sebuah keputusan itu ternyata ada dampak yang memang terkadang itu di luar dari perkiraan saya. Jadi semula saya ngambil keputusan ini, saya yakin, saya pikir si anak ini nanti tidak akan mengambil langkah-langkah yang lainnya seperti itu. Jadi seperti ada orang tua yang datang ke sini, ya, kebetulan itu masih ditemui oleh kadepnya untuk disampaikan bahwasanya dia itu
harus tidak naik ya, tetapi ternyata si orang tua ini datang berikutnya ngajak pihak ketiga gitu ya. Terkadang itu ya saya coba ya memang kalau sudah saya ambil keputusan ya harus saya selesaikan meskipun nanti ada efek-efek atau dampak-dampak yang di luar dari perkiraan saya. Seperti itu ya Pak. Kadang malah ada pihak ketiga setelah pengambilan keputusan itu terjadi, menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Imam. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Bapak jalankan selama ini? Itu terkait tentang di seberapa lama atau kapan keputusan itu saya ambil ya. Itu gini, yang pertama itu yang saya jadikan patokan itu di kondisi psikologis saya dulu. Dalam artian saya ini bahasanya saya mudah untuk membahas keputusan ini. Ketika saya kondisi nyaman, tidak ada kendala, tidak ada masalah, ya sudah coba saya analisa, saya ambil keputusan semacam itu. Terus yang kedua, kalau mungkin nanti ternyata saya lagi ada hal-hal lain yang mungkin, karena kan bisa jadi ada 3 atau 4 keputusan yang harus segera saya sampaikan, ya coba saya kerjakan satu persatu bertahap. Ya bisa jadi yang tahap keempat ini yang terakhir saya ambil keputusan, yaitu kan itu tentang waktu. Terus terkadang begini, saya mengambil misalkan ada 4 hal yang harus saya putuskan ya. Ternyata itu setelah saya ngambil putusan 1 dan 2, mungkin yang ketiga, yang keempat ternyata selesai dengan sendirinya udah belum saya. Jadi ya terkadang memang bisa jadi pengambilan keputusan dengan dibiarkan sebuah permasalahan itu selesai sendirinya memang ada juga. Jadi, karena kan mungkin ibaratnya kita saya mencoba mempolakan misalkan coaching ya, jadi ternyata si urutan yang keempat ternyata dia itu sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, berarti kan sudah selesai. Iya. Jadi ada penerapan coaching juga, Bapak tidak selalu Bapak sebagai mungkin apa namanya mentor dan sebagainya, tetapi cukup dengan coaching ternyata permasalahan itu bisa selesai. Seperti itu. Baik. Berikutnya Pak Imam, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau pihak-pihak yang membantu itu yang pertama itu yang saya anggap yang memudahkan atau kompeten di bidangnya. Dalam artian kalau kaitannya dengan siswa itu warga kesiswaan atau tiga atau wali kelas atau guru yang istilahnya mungkin kan si anak itu punya kecenderungan dengan guru A, guru B, dan itu juga yang membantu. Karena yang istilahnya kalau yang terkait dengan dilema etika kan kadang juga ada masuk di unsur perasaan dan sebagainya. Saya harus memutuskan bagaimana perasaan si pelakunya semacam itu. Kan di dalam penyelesaian perasaan macam itu ya saya coba misalkan kecenderungan si anak atau seseorang ini nanti cenderung ke siapa. Nanti bisa jadi orang-orang yang turut membantu berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan itu bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya juga istilahnya mempelajari atau terkait tentang di aspek-aspek psikologi seseorang, termasuk juga di penyelesaian permasalahan dan sebagainya. Di situ ternyata dengan karena kan gini, terkadang beragamnya orang meskipun permasalahan sama itu penyelesaiannya juga berbeda. Jadi misalkan ada beberapa kali kemarin ada siswa yang diharuskan menghadap saya karena sering terlambat, sudah taraf keberapanya itu setelah saya minta informasi anak seperti apa, mungkin nanti sebenarnya si anak itu jawaban penyelesaian dengan gurunya itu sama, tetapi karena yang ngomong itu mungkin saya kepala sekolah itu ada. Jadi di sini kan terkadang keterkaitan dengan kecenderungan si anak itu. Jadi ya di situ mungkin sama, artinya nanti anak ini cenderungnya ke siapa. Ternyata anak
misalkan anakku ternyata cenderungnya ke Pak Mahmud, ya sudah nanti Pak Mahmud nanti saya sampaikan, Pak coba diselesaikan masalahnya seperti ini. Nah, ternyata selesai juga. Seperti itu. Berarti kolaborasinya disesuaikan dengan jenis permasalahannya dan juga subjek yang mengalami permasalahan seperti itu ya Pak Imam. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir Pak Imam. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Hal yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu yang pertama bahwasanya di dalam penyelesaian permasalahan kita itu bisa kolaborasi, jadi nanti bisa melibatkan banyak pihak untuk kita kolaborasi dalam penyelesaian. Terus selanjutnya metode atau proses coaching itu sangat efektif, karena kan gini, sekali lagi bahwasanya saya sendiri tidak bisa dipastikan bisa untuk menyelesaikan permasalahan semua orang, tetapi terkadang ternyata dengan kita menunjukkan alurnya, ya arahnya seperti apa hal dilakukan oleh seseorang yang bermasalah itu ternyata bisa terselesaikan. Ya. Di sini menjadikan kita mau tidak mau bahwasanya ternyata proses komunikasi itu sangat penting. Jadi nanti yang pertama kolaborasi, yang kedua proses coaching, komunikasi, terus selanjutnya kalau saya istilahnya tetap ingin belajar dalam artian saya menghadapi permasalahan yang seperti ini, ternyata saya selesaikan seperti ini, saya minta pendapat dari ahlinya semacam ini, saya baca bukunya semacam ini. Di sini proses pembelajaran bagi saya, karena saya yakin gini, bahasanya itu saya malah bisa semakin pandai ketika saya bisa menghadapi sebuah permasalahan. Jadi ya saya menganggap bahwa ya, kalau di dalam dunia nyata trouble shootingnya seseorang itu saya pengen ternyata ketika saya selesaikan dengan cara A, cara B, cara C ini ternyata bisa terselesaikan. Seperti itu, luar biasa Pak Imam. Tentang kolaborasi, kemudian proses coaching ya Bapak ya, karena saya juga sebelumnya belum tahu coaching itu seperti apa, baru tahu di sini ternyata memang coaching itu beda konsepnya dengan seperti konseling dan sebagainya, itu berbeda sekali. Dan juga memang dari kasus-kasus itu banyak belajar ya Bapak ya, dengan adanya kasus seperti ini, penyelesaian seperti ini, seperti itu lama-lama akan semakin istilahnya apa ya Pak ya, lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dan tentu tetap itu tadi perlu sekali kolaborasi dengan pihak sekolah dan juga yang paling penting orang tua ya Bapak ya, karena tidak mungkin diselesaikan sendiri tanpa orang tua, seperti itu. Ada yang mau Bapak sampaikan lagi mungkin Bapak? Pertanyaannya sudah selesai semuanya? Ya, yang terakhir bahwasanya siapapun seseorang ataupun itu proses pengambilan keputusan hal yang sangat penting, ya kan. Istilahnya mau tidak mau saya harus segera menyelesaikan permasalahan semacam ini. Jadi terkadang seseorang itu bisa banyak permasalahan, bisa banyak hal yang dihadapi karena dia itu tidak berani atau tidak mau atau tidak segera untuk mengambil keputusan. Karena kan seperti saya seseorang ya, saya ingin nanti setelah lulus sekolah saya ingin kemana, ya, pengambilan keputusan ini nanti kan harus segera untuk dipahami, dilakukan. Dan di dalam pengambilan keputusan kita harus punya banyak referensi, dalam artian ketika saya mengambil keputusan seperti ini dampaknya, manfaatnya seperti apa, itu ya seseorang. Iya, terima kasih banyak Pak Imam, banyak sekali pencerahan-pencerahan yang saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih, kemudian di lain kesempatan nanti bisa sharing lagi ya Bapak ya. Begitu, ini akhir dari sesi wawancara. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila tadi menyela waktunya dengan saya akhiri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dimulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Diki. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk mewawancari Bapak berkaitan dengan kepemimpinan, dalam hal ini berkaitan dengan
Bapak bisa menceritakan juga berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang telah Pak Gigi alami selama menjadi pemimpin di sekolah ini, seperti itu. Langsung dimulai Pak Gigi. Baik, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral? Ya, terima kasih. Karena di lembaga ini adalah tidak saya sendiri, banyak temannya juga, diantaranya juga guru, wali kelas, kemudian ada wakil-wakil, kemudian BP. Nah, dari semua komponen yang ada ini, kita kalau ada masalah kita kumpulkan, kemudian kita identifikasi, masing-masing kita minta masukannya, apa masalah yang sebenarnya, kemudian kita pecahkan bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Yang penting jangan sampai merugikan siswa dan juga jangan sampai merugikan sekolah. Seperti Gitu, itu. iya, Yang berarti diperlukan kolaborasi Iya. Pak antara seluruh elemen Seluruh yang ada ada di di sekolah. sekolah. Oh, bagus sekali itu Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Seperti apa Pak? Itu tadi ya. Jadi kalau kita sudah berkumpul, kita adu argumen, kemudian kita cari solusi terbaik, karena bagaimanapun juga intinya kalau ada masalah terutama untuk siswa itu jangan sampai merugikan siswa. Siswa harus tetap bisa belajar, kemudian keputusan yang kita ambil itu juga tidak merugikan sekolah, sehingga kita harus benar-benar mencari solusi terbaik. Maka dari itu semua elemen yang ada di sekolah ini kita ajak diskusi, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang bijak, jangan sampai ada yang dirugikan. Sehingga walaupun anak itu kena kasus, kalaupun toh berat, intinya kalau kebetulan di sekolah ini kan berlaku sistem poin. Kalau poinnya sudah melebihi yang ditargetkan, itu biasanya kita mencarikan solusi anak itu harus tetap sekolah walaupun harus pindah dari SMHS lah. Oh, seperti itu. Ya. Berarti poin itu bisa jadi salah satu indikator untuk mengidentifikasi Iya. permasalahan dan nanti ujungnya akan diambil keputusan seperti apa. Ya, Begitu ya Bu salah Gigi. satunya itu. Kemudian tadi sebetulnya Pak Gigi sudah menyampaikan juga prosedur yang dilakukan. Mungkin boleh dijelaskan Bapak langkah-langkah atau prosedur yang lebih spesifik lagi berkaitan dengan yang sudah Bapak laksanakan Ya. sejauh ini. Biasanya kita melibatkan wali kelas, kemudian BP, BK, kemudian ketua jurusan. Nah, dari situ kita identifikasi masalahnya apa, terus kita telusuri gitu, sehingga nanti ujung-ujungnya kesalahannya itu kalau di sistem poin yang berlaku itu termasuk berat tidak. Kalau tidak berat mungkin ya hanya dikasih peringatan dan sebagainya, karena masing-masing pelanggaran ada poinnya itu beda-beda. Nah, hanya saja dari poin-poin itu nanti akhirnya ada, kalau sudah 150 itu ada surat peringatan pertama, 200 peringatan kedua, kemudian 250 itu sudah maksimum. Kalau sampai melanggar lagi dengan terpaksa kita kembalikan orang tua, tetapi bukan berarti dikeluarkan dengan tidak hormat, tetap kita mencarikan sekolah. Yang mencarikan justru sekolah. Kita tawarkan pada siswanya, kira-kira mau cari sekolah sendiri atau carikan sekolah, sehingga keluar pun nanti anak tersebut harus tetap sekolah, tidak boleh tidak sekolah. Seperti itu. Iya, iya. Berarti memang untuk pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan Banyak aspek. ya, banyak aspek dan juga kedepannya seperti apa yang tetapi Ya. harus memikirkan bagaimana solusi ini apakah berdampak baik atau Iya. tidak, seperti itu. Berikutnya Pak Gigi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang mungkin sama-sama keduanya benar, tetapi harus betul-betul dipilih salah satu supaya ini nanti betul-betul bisa efektif, seperti itu. Ya itu tadi, karena benar itu kadang-kadang juga ada ada benar menurut saya, belum tentu benar menurut orang lain. Maka dari itu masukan dari semua elemen yang ada di sekolah ini benar-benar kita putuskan, kita ambil ya, yang terbaik. Yang penting intinya jangan sampai mematikan masa depan siswa. Siapa tahu anak yang bermasalah itu kita ambil keputusannya ini terpaksa harus kembalikan pada orang tua. Siapa tahu di tempat yang baru justru anak tersebut merasa lebih nyaman, mungkin lebih kerasan, sehingga
potensi yang ada pada dirinya justru lebih berkembang di sekolah yang baru. Karena bisa jadi anak-anak yang sekolah di sini itu mungkin karena keinginan orang tua, kemudian yang jurusannya juga tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya kita gali terutama melibatkan BP sehingga penelusuran permasalahan itu benar-benar efektif, yang kedepannya bisa membawa kebaikan pada siswa tersebut. Baik, betul sekali nih Bapak, berarti sudah dilakukan sedemikian rupa untuk mengambil keputusan. Kemudian Mbak Gigi, dalam menjalani itu semuanya, dalam pengambilan keputusan pastinya ada beberapa tantangan. Nah, boleh Bapak share apa saja hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika seperti itu? Banyak kalau tantangannya, apalagi kalau sudah melibatkan orang tua yang merasa anaknya itu benar, tetapi orang tuanya nggak tahu duduk permasalahan sebenarnya. Padahal setiap pelanggaran kalau sudah mencapai surat peringatan pertama, wali murid itu mesti didatangkan di sekolah. Tapi kadang-kadang nggak mau datang. Sudah berulang kali tidak mau datang. Sampai akhirnya kalau sudah pelanggaran itu maksimum, kemudian harus dieksekusi, baru orang tuanya kaget. Alasannya ada saja saya kok tidak diberitahu, padahal sudah sering. Kadang-kadang surat itu tidak nyampe pada orang tua, ya. Yang menerima justru yang datang itu kadang-kadang malah orang lain, bisa paliknya, bisa kakaknya, bahkan bisa orang lain. Nah, maka itu kerjasama antara sekolah dengan orang tua itu wajib, hukumnya wajib, sehingga kalau ada perkembangan siswa yang kurang bagus itu bisa segera diambil solusi. Kemudian lagi biasanya kalau sudah melibatkan LSM dan backing-backingan itu biasanya ya sudah menjadi ramai. Maka dari itu saya tekankan pada teman-teman BP, wali kelas dan sobat guru, bukti fisik yang valid harus dicatat dan perlu didokumentasi sehingga kalau ada komplain-komplain yang selama ini menyudutkan sekolah, kita tidak buka. Ini loh buktinya. Nah, bukti itulah yang nanti bisa menguatkan kita sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar banyak terbaik. Luar biasa nih Bapak yang sudah dirancang sedemikian rupa. Kemudian Mbak Gigi, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di bidang etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang telah Bapak jalankan? Ya, memang kalau kita bicara etika, terus terang sekarang generasi sekarang itu jauh beda dengan generasi semasa saya masih sekolah, ya, karena memang sudah perkembangan teknologi, perkembangan zaman harus demikian itu, sehingga begitu anak-anak itu masuk di kelas 10, kemudian wali kelasnya saya suruh bentuk grup bersama anaknya sendiri, orang tua sendiri. Kemudian wali kelas itu wajib untuk berkunjung ke rumah masing-masing siswa. Ya, home visit ke rumah masing-masing untuk mengetahui kondisi rumah yang sebenarnya. Siapa tahu dengan kondisi yang sebenarnya, kalau memang perlu benar-benar dibantu, mungkin masalah pembiayaan dan lain-lain, sekolah bisa mengambil sikap yang lebih bijaksana sehingga bantuan yang akan diberikan atau fasilitas yang akan diberikan pada siswa itu jangan sampai salah sasaran. Ya, seperti itu. Sehingga komunikasi antara wali murid dengan sekolah itu terjalin dengan baik. Bahkan kita setiap bulan kita mengadakan rapat dengan wali kelas. Mungkin ada permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, mungkin anak-anak yang sering bolos dan sebagainya. Sehingga setiap bulan itu ada laporan dari wali kelas dengan BP, dengan ketua jurusan, dengan langkah-langkah yang ada di sekolah, sehingga komunikasi permasalahan siswa itu segera bisa ditindaklanjuti, jangan sampai berkepanjangan. Karena bagaimanapun juga sekolah swasta sangat beda dengan negeri, dalam arti kalau di sekolah swasta itu pembiayaan tergantung dari jumlah siswa. Semakin banyak jumlah siswa, berarti dana yang terkumpul juga semakin banyak. Kalau siswanya drop out, maka pemasukan juga akan berkurang. Maka itu kita gimana mengelola siswa itu sebaik mungkin sehingga jangan sampai banyak anak yang Berarti ada dalam 1 bulan ada pertemuan rutin seperti itu ya Bapak ya. Dan juga biasanya setiap semester ada apa istilahnya
ada perkumpulan dengan wali kelas Oh juga. iya, wali kelas. Kemudian untuk wali murid itu biasanya juga saat awal masuk itu ada kita pertemuan, kita sampaikan program sekolah, kemudian mungkin ada keluhan dari wali murid, nanti bisa komunikasi dengan BP, bisa komunikasi dengan wali kelas. Kemudian di akhir semester biasanya juga kita kumpulkan dalam rangka pembagian rapor, kita bisa menyampaikan mungkin ada umpan balik daripada wali murid sehingga bisa kita cari solusi, kita cari kebijakan yang bagus. Yang penting untuk semua itu demi siswanya yang ada sekolah di sini. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Etika ini? Banyak, diantaranya ya itu tadi wakil kepala sekolah, ketua jurusan, guru itu sendiri, wali kelas, BK. Maka kolaborasi itu harus benar-benar terjalin, benar-benar berlangsung dengan bagus sehingga masukan-masukan itu adalah keputusan yang kolektif, tidak hanya keputusan dari kepala sekolah, tapi semua itu diramu jadikan satu sehingga mengerucut menjadi sebuah keputusan yang benar-benar keputusan bersama sehingga semuanya itu nanti menjadi tahu, terbuka lah. Oke, luar biasa sekali Pak Gigi. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di Etika ini? Yang penting menurut saya adalah kerjasama. Sebuah lembaga itu tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa kerjasama. Jadi baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, wali kelas, guru, plus yang tidak kalah pentingnya adalah wali murid. Kalau semua itu bisa menyatu, saling sharing, saling percaya, saling ada komunikasi, insya Allah semuanya akan mudah nanti kalau ada solusi, setelah kita temukan solusi yang terbaik demi siswanya itu sendiri. Luar biasa Pak Gigi, satu kata kunci adalah kerjasama atau kolaborasi. Baik Bapak, terima kasih semua pertanyaan sudah saya berikan dan Bapak sudah menjawab sangat jelas dan detail sekali, informatif sekali. Saya terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Ye, nanti ye. bisa lebih sharing lagi untuk hal-hal yang lain untuk Monggo, diskusi seperti ye. itu. Sukses Baik, selalu. Amin, amin, Pak. Saya ini Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.